Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Sangaji dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2A. Di sini saya akan memberikan pembahasan singkat mengenai materi parasitologi. Akan tetapi sebelum masuk ke pembahasan terlebih dahulu, saya akan memberikan tanggapan mengenai perkuliahan online mulai dari pertemuan pertama sampai ketiga. Tanggapan saya sebelumnya mohon maaf, menurut saya sendiri pembelajaran online itu sangat sulit untuk kami atau saya sendiri dapat memahami materi yang dijelaskan. Tetapi alhamdulillah dengan cara mengejarnya dosen parasitologi yang selalu mereview materi parasitologi yang membuat kami dengan mudah memahami materi tersebut. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Parasitologi ialah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Sedangkan parasit yaitu sesuatu makhluk hidup yang merugikan inangnya. Sedangkan inangnya sendiri yaitu tempat parasit itu hidup. Jadi parasit merupakan makhluk hidup yang merugikan. Parasit di bidang kesehatan dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama protozoologi atau protozoa, dan yang kedua helmintologi atau helmintos. Sedangkan protozoa atau uniseluler merupakan satu sel, sedangkan helmint sendiri artinya lebih dari satu. Helmintologi berbicara tentang cacing yang merupakan multiseluler atau metazoa. Helmint dibagi menjadi dua. Yang pertama platyhelminthes atau cacing pipi dan nematelminthes atau cacing selang. Sedangkan platyhelminthes dibagi dua kelas. Yang pertama cestoda yaitu cacing pita, bentuknya seperti cicak tersusun banyak segmen, dan yang kedua trematoda, bentuknya seperti daun dan tidak bersegmen. Nematelminthes atau cacing gelang. Cacing pita dewasa ada 3 bagian, yakni yang pertama kepala atau scolex, dan yang kedua leher atau proglotik, dan yang ketiga badan atau strobila. Cestoda atau tapeworm cacing pita diklasifikasikan menjadi 2 ordo. Cacing pita dewasa terdiri atas 3 bagian. Yang pertama kepala atau scolex dilengkapi alat pelekat. Yang kedua leher berproliferasi proglotik baru, dan yang ketiga badan atau salsabila. Contoh-contoh cacing cestoda yang menyebabkan penyakit. Yang pertama spirometra atau cacing pita, yang kedua Tolenia saginata pada daging, dan yang ketiga Taena solium pada babi. Nah, itu tadi ketiga contoh penyakit. Berikut yaitu Taena saginata dan Taena solium. Taena saginata atau tapeworm dan Taena solium atau pork tapeworm. Taena solium tersebar luas di seluruh dunia atau kosmopolit, sedangkan di Indonesia infeksi cacing ini endemis di beberapa daerah, contohnya di Irian Jaya, Bali, dan Sumatera Utara. Taena solium dewasa hidup di dalam batas manusia yang menjadi hospes definitifnya, sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan organ tubuh babi yang bertindak sebagai hospes perantara cacing. Anatomi dan morfologi Taena solium dewasa mempunyai ukuran panjang badan antara 2-3 meter, dan di dalam usus manusia cacing ini dapat hidup sampai 25 tahun lamanya. Tubuh cacing pita babi tersusun pada kepala, leher, dan proglotit. Gejala klinis Taena solium. Yang pertama, keluhan penderita umumnya ringan berupa rasa tidak enak di perut, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, sakit kepala, anemia. Kemudian pemeriksaan darah tepi penderita terdapat gambaran darah yang menunjukkan adanya eosinofili.
Mungkin itu saja pembahasan dan tanggapan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.